Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sakinah Sudin, biasa dipanggil Kina, di program Obrol Otomotif. Hari ini sudah seri ketiga. Ada yang spesial hari ini, kita akan membahas tentang komunitas. Hari ini saya akan mengajak Tribuners untuk bisa mengenal lebih dekat Karimun Klub Makassar. Nah, telah hadir bersama saya di sini tamu spesial kita, Om Heri Punawarawu. Dia ini pendiri Karimun Klub Makassar dan sudah menjadi ketua selama 15 tahun. Nah, sebenarnya di flyer itu yang jadi narasumber ada hanya Om Oding Muhammad Syarifuddin Ahmad, ketua yang sekarang. Tapi alhamdulillah Om Heri bisa hadir juga bersama kita di sini karena tentunya dia yang lebih tahu tentang sejarah dan seluk-beluk terbentuknya Karimun Klub Makassar ini. Terima kasih Om Heri sudah datang. Ya, selamat siang. Apa kabar? Baik. Ya, terima kasih. Jadi mungkin kita nggak berlama-lama lagi ya. Saya mau tanya nih sama Om Heri. Ya. Apa sih bagaimana sejarah terbentuknya Karimun Klub Makassar ini? Karena kan Om Heri ini sebagai pendiri. Jadi apa sih tujuannya kok bisa tiba-tiba membentuk Karimun Klub Makassar ini? Ya, pada dasarnya bahwa saya dulu di Jakarta, saya pindah ke Makassar 2004. Jadi saya juga sebagai pengurus di Jakarta Karimun Klub. Saya melihat di kota ini ada banyak komunitas itu kendaraan Karimun di sini. Ya. Tapi kenapa kok tidak ada Komunitas. klubnya begitu? Jadi saya melihat, saya putar-putar di Makassar, lihat daerahnya, budayanya, semua saya pelajari. Akhirnya saya inisiatif bertemu dengan dealer di Makassar, PT Megah Putra Sejahtera, yang kebetulan dealer di Makassar. Saya bertemu dengan Ibu Doli. Pertama saya bicarakan bahwa kenapa tidak dibentuk klub di sini. Jadi mereka bilang bahwa di sini mungkin agak susah Pak, karena tidak ada yang mengurus klub dan tidak ada klub Suzuki yang di sini belum pernah ada. Bagaimana caranya, lalu connecting dengan link Jakarta. Akhirnya saya bicara lagi, ketemu pertemuan kedua dengan Pak Said dan Ibu Doli. Saya bicarakan saya ada niat untuk membentuk klub itu di sini. Dan niat baik supaya mereka ini ada wadah. Klub ini sesama kendaraan Karimun bisa sosialisasi, bisa ada untuk acara rame-rame, touring segala. Jadi akhirnya pada bulan Agustus saya kembali ke Jakarta. Ya. Tapi mereka belum menyetujui bahwa ini akan dibentuk gitu. Jadi sementara kita ini menunggu. Saya bilang karena masih sibuk. Jadi akhirnya saya setelah kembali dari Jakarta bulan itu November, saya bilang Pak, tolong cari pengguna Karimun di sini. Dan akhirnya ketemu. Nah, itu di bulan Maret, tanggal 6 Maret, saya deklarasikan bahwa Karimun Club ini dibentuk. Jadi ada 9 orang yang waktu itu mau jadi pengurus. Itu anggota awal atau anggota langsung jadi pengurus semua atau tidak ada anggota? Sebelum semua jadi itu pengurus. Jadi dikumpulkan hanya 9 yang orang. mau, Baru 9 yang orang mau pertama. mengurusin klub ini. Tapi memang mereka datang ada sekitar 20 orang lebih. Jadi 9 ini mau sebagai pengurus. Lalu saya tanya, silakan cari ketua di sini untuk klub ini. Dia bilang, saya tidak tahu Pak, gimana caranya, ininya bagaimana. Lalu saya putarkan video sama yang pernah kita lakukan di Jakarta. Mereka tertarik. Jadi mereka menunjuk saya. Saya bilang, saya tidak tahu daerah sini. Jalan pun saya tidak tahu. Tapi ya waktu itu ada Ahmad, Irma, Dedi, ada Alwi, ada Irfan, Ardi, itu semua 9 orang itu yang mensupport saya. Jadi akhirnya saya bantu dulu untuk jalan. Saya jalan. Jadi semuanya kita kolektif dana. Saya bicara dengan Jakarta untuk stiker,
kita jalankan dulu dengan kolektif, dananya sendiri, baru kita mulai jalan gitu. Oh, jadi ini di bawah Karimun Club Indonesia? Ya, Karimun pada waktu itu Karimun Club Jakarta ya, masih Jakarta belum Jakarta. Indonesia. Ya. Ya. Kalau sekarang udah? Sekarang sudah Indonesia, karena sudah ada anggota juga dari luar negeri juga yang gabung di Karimun Club Indonesia. Jadi memang ini Karimun Club Makassar sebagai wadah ininya Om ya, pencinta-pencinta komunitas. Iya, Karimun Club itu orang bilang Karimun kotak ya waktu itu. Karena masih kotak. Iya betul. Sekarang kan sudah banyak sekali nih yang banyak variasinya, ada 4 ya. Ya. Sampai sekarang ada wagon. Jadi itu. Dari 9 pengurus itu dan 11 yang hadir lainnya ya. Kan 20 orang total. Kalau sekarang anggotanya sudah berapa Om? Sekarang anggotanya sudah 246. Itu bukan cuma dari Makassar berarti ya? Makassar, Sulawesi Selatan aja sudah ya sekitar 230-an ya. Sisanya cuma 15 tuh dari Palopo ada. Kalau dari Om sendiri nih kan sudah 15 tahun menjabat, suka dukanya apa sih Om mengurus sebuah klub itu? Ya, pada waktu itu kan kita juga susah untuk mencari sponsor. Jadi kebetulan saya bertemu dengan pihak Fleksi yang pertama itu, jadi saya minta support dari mereka. Kebetulan mereka ada 4 mobil Karimun, jadi kita tarik mereka sebagai anggota juga. Saya juga minta, makanya di sini ada seragam waktu itu. Ada tulisan Fleksi ya, support dari Fleksi itu. Lalu mereka memberikan nomor itu perdana yang Fleksi sesuai nomor urut anggota dari 1 sampai 100 disediakan. Jadi umpamanya saya nomor 1, di nomor teleponnya itu kalau nggak salah dulu 575 001 terus sampai 50. Jadi setiap anggota saya kasih nomor Fleksi itu sesuai dengan nomor urut dan nomor anggota. Jadi mereka juga gampang untuk menghubungi karena mereka ingat, oh nomor 7, belakangnya 7. Jadi semua begitu. Itu sukanya? Ya. Kalau dukanya banyak, ada nggak sih dukanya? Kadang-kadang kalau kita ada event, mereka datang. Kadang-kadang sudah janji, kita sudah sepakati. Ternyata mereka ada acara keluarga, kita kurang, tapi ya itu sebagai bagian tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk klub begitu, karena mereka juga ada kerja. Makanya suka dukanya juga saya mengerti karena mereka ini tidak dibayar, tapi sukarela tapi mau untuk cari teman, cari kita bisa sosialisasi ke panti asuhan, kemana kita atur terus. Jadi semua kita ikutin kegiatan-kegiatan dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, kita ikutin semua programnya. Mau jalan santai, mau sepeda, mau apa, kita ikutin pada waktu itu. Oke, sebelum kita akhiri sesi bersama Om Heri, ada nggak Om pesan-pesan untuk ketua baru, gimana memanage semua klub ini? Om Oding nantinya. Pada dasarnya bahwa klub ini kan bentuknya kita mencari teman. Jadi kalau ada perselisihan, memang harus diselesaikan. Bahwa memang karena ada orang yang suka begini, suka ini. Sebenarnya kalau masuk di klub ini, Karimun ini, jadi ada kartu anggota yang bisa mendapatkan diskon di itu Megah Putra 15%. Spare part dan 15% jasa. Nah itulah yang sebab menggugah bahwa teman-teman ini pengguna Karimun juga bisa ikut partisipasi dan kita bisa senang-senang sambil ya kita tidak mengurangi kegiatan kantor karena kegiatan kita kan dilakukan hari Sabtu, Minggu, hari libur begitu. Ya minta bahwa Om Oding bisa meneruskan yang pernah saya lakukan selama jadi ketua
di Makassar. Semoga Karimun ini bisa lebih banyak dan lebih solid. Itu yang saya harapkan. Ya. Ya. Terima kasih Om Heri atas penjelasannya. Begitu Tribuners tentang sejarah awal mula terbentuknya Karimun Klub Makassar. Dan sebelum kita masuk ke sesi 2 dengan ketua KCM yang sekarang, bisa kita lihat dulu foto-foto kegiatan dari komunitas Karimun Klub Makassar ini. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Selamat datang kembali Tribuners. Sekarang saya sudah bersama dengan Muhammad Syafruddin Ahmad atau biasa dipanggil Om Oding. Om Oding ini ketua pengurus daerah Karimun Klub Makassar yang sekarang. Selamat siang Om Oding, terima kasih sudah hadir bersama saya di studio. Terima kasih. Ya, tadi kan sudah ada Om Heri yang menjelaskan sejarah terbentuknya KCM ini. Saya lebih ke apa sih visi misi Karimun Klub Makassar? Ya. Tadi Om Heri sudah menjelaskan bagaimana terbentuknya. Dari terbentuknya itu akhirnya muncul tagline. Tagline-nya small car, big fun, big heart. Mobil kita bisa kecil, tapi senangnya tidak kalah. Kenapa bisa? Karena hati kami sangat lapang buat sesama. Mantap. Itu tagline-nya. Dari tagline itu akhirnya kita kemarin setelah musyawarah daerah, kita coba ramu satu visi untuk Karimun Klub Makassar. Visinya adalah menyatukan pemilik kendaraan Karimun Klub di Makassar. Nah, itu visinya. Dari visi itu kita coba jabarkan ada 3 misi utama yang akan kita lakukan ke depan. Yaitu yang pertama, kita mau bagaimana menciptakan suasana kekeluargaan di dalam setiap kegiatan. Jadi karena itu setiap kegiatan kita selalu ikut sertakan keluarga kita. Jadi Karimun Klub bukan Karimun mobil dan sopirnya, tapi keluarga. Jadi kita bawa istri atau suami kita bawa anak-anak kita untuk semuanya bergaul di dalamnya. Misi kedua itu bagaimana pengembangan pengetahuan dan wawasan mengenai kendaraan yang kita pakai.
karena masih ada sebagian member yang belum tahu harus diapakan supaya mobil yang kita gunakan itu jadi awet. Dan misi yang ketiga, tentu apalagi di Makassar ini masih banyak orang berlalu lintas seenaknya saja. Ya, kita berupaya di Karimun ini kita mau membangun kesadaran berlalu lintas yang baik bagi member kita dan mudah-mudahan bisa tertular ke keluarganya tentunya. Ya. Itu saya rasa visi dan misi ya, Ya. pengurus yang sekarang ini. Ya tadi di misinya itu kan ada Om singgung soal kegiatan nih. Kalau boleh tahu kegiatan-kegiatan apa saja sih yang dilakukan KCM ini, Om? Kegiatan otomotif, klub-klub otomotif pasti tidak lepas dari kopdar atau biasa orang sana bilang ngemper. Ya. Ya, cari pinggir jalan, kita kumpul-kumpul, kemudian ngoprek-ngoprek bagaimana kendaraan kita bisa kita perbaiki atau kita modif, dan touring. Tapi kalau untuk di Karimun Club, touring itu kita beri nama dengan Jalan-Jalan Karimun. Asik. Oke. Itu intinya tidak lepas dari situ. Kopdar dan touring. Iya, kopdar, dan ngemper, iya. ngoprek, jalan-jalan. Ya ini Om, soal kopdar ini kan sekarang lagi pandemi nih Om. Dan kita disuruh untuk jaga jarak begitu. Apakah ada konsep baru soal kopdar di Karimun Club Makassar ini? Apakah masih tetap kopdar atau ada hal-hal yang mempengaruhi kopdarnya itu? Apakah polanya berubah atau bagaimana? Iya. Ya. Pas selesai pemilihan atau selesai musyawarah daerah kemarin Februari, semakin tidak bisalah kita ketemu dengan teman-teman. Tapi kita tidak kehabisan akal. Alhamdulillah banyak fasilitas-fasilitas untuk daring. Ya. Kita gunakan itu. Era digital ya kan? Iya. Ya. Jadi badan kita tidak ketemu, tetapi wajah kita saling melihat. Ya. Kita pakai daring kemarin, Ya. hampir setiap minggu kita buat, dan bukan cuma sebatas di Karimun Club Makassar saja, bahkan kita daring se-Indonesia. Ya, Om. Ya, kita daring se-Indonesia, malah akhirnya jadi lebih seru lagi. Jadi kopdar virtual Om. Iya. Kopdar virtual. Kita lakukan itu hampir 3 bulan kemarin. Sudah 3 bulan. Efektif Ya. Maret, April, Mei, ya apa boleh buat. Ya. Kita harus tidak berkumpul, padahal di Indonesia Makassar ini paling dikenal gila giat. Rajin ngumpul-ngumpul. Rajin ngumpul-ngumpul, rajin bikin kegiatan, dan itu diakui teman-teman yang di se-Indonesia kita, di Karimun ya. Kalau Makassar ini kerjanya kopdar terus. Kalau sebelum pandemi ini Om kopdarnya seminggu sekali atau gimana? Ada hari khusus gitu kopdarnya? Akhirnya kita di Makassar tidak menentukan waktu. Wow. Hampir tiap hari, kalau lihat di grup 1-2 orang sudah sebar di grup dan kita lowong, sudah ngumpul di warkop mana lagi kita duduk. Jadi karena seringnya ketemu, kita tidak menentukan hari lagi, tapi efektif kita tentukan ada kopdar rutin tiap 2 bulan. Kopdar rutinnya tiap 2 bulan sekali. Iya, jadi biar kelihatan lebih rame gitu. Iya. Karena kalau 1 bulan kelihatannya kan cepat sekali. Ya, jadi kita ambil tiap 2 bulan itu, kita beri nama dia kopdar rutin. Supaya semuanya numplak di situ, kumpul semuanya. Kalau hari-harinya kadang kita sampai 10-15 orang ketemu. Setiap hari. Iya, sebelum pandemi ya. Iya. Sebelum pandemi. Solid emang Om ya. Alhamdulillah. Rajin sekali kumpul-kumpul. Alhamdulillah. Ya, kalau touring Om sebelum pandemi nih, saya bahas sebelum pandemi. Sudah touring kemana saja sih Om? Bah. Ya, yang berkesan lah Om, yang bisa diceritakan. Saya masuk di Karimun 2015. Ya, saya beli kendaraan akhir 2014, langsung 2015 awal
mendaftar jadi member di Karimun. Ya. Mulai itu, ya memang saya dasarnya tukang jalan. Ya. Mulailah saya ajak teman-teman. Ya. Yang mana yang paling berkesan saya sudah tidak tahu karena semua punya kesan. Banyak kesan. Dan semua kesannya tidak sedikit. Kita sudah, ya yang rutin itu kita ke Toraja. Kenapa? Kita selalu mengupayakan jalan-jalan Karimun itu ke destinasi wisata. Ya. Jadi kita selalu bagaimana memperkenalkan destinasi wisata yang ada di Sulawesi Selatan ini. Karena tahun berapa itu programnya kan? Ya. Yaitu kita jor-joran juga kita bantu pemerintah untuk memperkenalkan. Jadi bukan sekedar jalan-jalan biasa aja. Bukan sekedar jalan-jalan. Iya. Tapi memperkenalkan objek Iya. wisata. Kalau touring selama pandemi pernah nggak Om? Namanya vakum 3 bulan paling tidak enak. Katanya yang apa bantuan ke Mas Samba apa yang Om Rodi bilang itu? Iya. Iya. Akhirnya saya harus labrak Iya. karena ada itu kegiatan yang pertama setelah pandemi. Iya. Setelah Jadi, PSBB. Iya, setelah PSBB itulah kegiatan kita pertama dan setelah itu mulai kita sedikit lebih berani ngumpul-ngumpul. Tetap menjaga protokol kesehatan Betul. gitu Om ya. Tetap. Iya. Itu bisa diceritakan yang kegiatan terbarunya setelah pandemi itu setelah PSBB Om? Setelah PSBB yang pertama kita lakukan, kita aktifkan kembali sepeda. Iya kan lagi booming Om. Iya, tapi sebelum Iya. booming, Iya. memang kita sudah punya klub sepeda. Oh, Jadi ceritanya begini, sebagian besar klub itu akan sampai ke titik jenuh kegiatan. Ya. Kalau kita tidak pandai, di sini pintarnya Om Heri ini. Pintarnya Om Heri di sini nih. Iya. Dia selalu langsung membuat satu gerakan iya. ya untuk membuat sesuatu yang tidak pernah dilakukan orang. Yang pertama dulu kita bikin apa? Klub motor. Jadi, Iya. loh, ini klub mobil apa klub motor? Anggotanya itu saja atau Iya, gimana? anggotanya anggota dari Karimun. Karimun, tapi kita kemana-mana pakai motor. Iya. Jadi untungnya apa? Ada destinasi yang tidak bisa kita pakai Mobil. Karimun tak ini Iya. ceritanya. Nah, kita pakai motor, kita tembus pakai motor. Jadi semua ibu-ibunya juga banyak yang ikut. Nah, di sepeda juga begitu. Kita sudah bentuk. Kenapa? 2016 kita sudah mensupport kegiatan Tour de Makassar. Ya. Itu kegiatan internasional. Ya. Jadi semua support card itu berasal dari Karimun. Itu 2016. Masuk 2017 kita vakum, 2018 kita mensupport Jam Selinas, Jambore sepeda lipat. Ya. 2019 kemarin kita support lagi kegiatan Mak Seli. Mak Seli 125 kilo. Jadi memang Karimun di sepeda ini kalau klub-klub otomotif yang lain saya lihat sampai sekarang juga belum ada ya. Cuman Karimun satu-satunya. Mungkin ya, saya tidak berani bilang begitu. Iya. Mungkin. Tapi Iya. itu kita bikin supaya ada variasi kegiatan. Supaya tidak bosan. Iya. Kena pandemi kemarin kita disuruh jaga imun, harus memperkuatnya dengan olahraga. Sudah, kita hajar pakai sepeda. Anggota-anggotanya KCM juga. KCM juga. Jadi karena kita diganggui sama klub-klub lain. Iya. Ini klub sepedanya Karimun klub paling mahal. Bilang kenapa? Iya, mesti beli mobil dulu. Beli mobil dulu baru bisa jadi anggota. Betul. Biar punya sepeda, kalau tidak punya Karimun tidak bisa gabung Iya. sama kita. Jadi klub paling mahal bilangnya. Itu saya mau singgung kembali yang untuk ke Mas Samba itu bawa bantuan atau gimana? Iya. Iya. Alhamdulillah sosial, ya? begitu kan di Karimun kita punya program Karimun Peduli. Iya. Karimun Peduli. Pas Mas Samba karena skalanya lebih besar, akhirnya teman-teman se-Indonesia ngumpul. Teman-teman se-Indonesia ngumpul, ya sudah. Kita harus berangkat ke sana, walaupun kita tidak menggunakan unit Karimun. Iya. Untungnya kenapa?
di Karimun semenjak 2017 itu sudah ada Sahabat Karimun. Siapa itu Sahabat Karimun? Sahabat Karimun itu teman-teman member yang sudah menjual unit Karimunnya. Oh ya. Nah, mungkin karena dia merasa keluarganya sudah nambah, banyak, ya kan, sudah tidak cukup pakai Karimun, dia beli mobil yang lain, yang lebih luas, lebih iya, besar. yang lebih besar. Nah, dia tetap masih jadi member dengan tidak menggunakan mobil Karimun. Tetap jadi member. Iya, alasannya kenapa? Masa gara-gara kita jual mobil kita sudah tidak berteman? Ah, betul. Jadi pertemanan itu kita upayakan abadi dengan itu. Karena ada Sahabat Karimun ini, akhirnya kita berangkat menggunakan mobil bukan Karimun. Jadi waktu itu kita pakai Katana. Iya. Katana 4x4 karena medannya. Karena medannya, Om, ya? Iya, Iya. karena medannya. Jadi kita bawa bantuan, akhirnya kita gabung dengan E-Off Sulsel di sana. Iya. Kita bareng-bareng jalan, kita kasih bantuan apa segala. Alhamdulillah 2 hari kita lihat keadaan di sana. Saya sempat 2 hari di Masamba, baru balik lagi. Itu memang sudah rutin kegiatan waktu segitu guna sebagai apa, wujud kepedulian sosial kayak gitu? Iya. Dan lainnya memang sudah rutin Banjir kayak gitu? di Goa, Iya. Palu, ya kita ke sana, kita ke Palu. Jadi karena Makassar yang terdekat Iya. dari seluruh Indonesia ya, Makassar yang terdekat ke Palu, jadi semua bantuan terkumpul di Makassar, baru kita supply ke sana. Alhamdulillah kemarin kita termasuk yang pertama menerobos Donggala Utara. Oh. Di tengah medan yang... Iya, itu kita lihat begitu. Gimana menangis. kondisi di sana, Om? Buh, itu kita lihat masyarakat menangis. Jadi waktu itu ya, Iya. saya tidak tahu kenapa. Jadi dengan teman-teman kita cerita-cerita apa yang mesti kita bawa ini. Pesan dari teman-teman di Jakarta karena pengalaman Lombok. Iya. Yang utama itu pasti tenda. Oke, kita bawa tenda. Ini masih ada uang. Kita beli apa lagi ya? Kalau pakaian, Banyak. banyak. Iya. Makanan-makanan lain pasti banyak. Karena ini bertruk-truk sudah ini bantuan beras apa segala. Akhirnya kita bilang, bagaimana kalau kita beli ikan kering? Wah, ikan kering ini kita beli, sudah itu kita bagi-bagi ke teman-teman. Dia goreng, ada yang goreng 1 kilo, ada yang goreng 5 kilo. Semua member berpartisipasi, goreng. Sudah itu kumpul di waktu itu kita pilih di rumah saya. Iya. Kumpul, kita packing, bawa ke sana. Sampai di sana, itu masyarakat lihat, mana nasi, mana nasi. Karena bosan mungkin makan Indomie instan. Indomie telur. Sampai ada istilah kemarin itu. Iya. Intel mabos bilang. Apa itu intel mabos? Indomie telur mangkok besar. Kayaknya dapat ikan kering langsung bersemangat Iya. lagi. Iya. Oke, Om, terima kasih tadi sudah dijelaskan tentang touringnya. Nah, sekarang kita ke anggota nih, Om. Gimana nih kalau masih ada yang mau jadi anggotanya Karimun Club Makassar, mungkin Om bisa jelaskan gimana cara bergabungnya sih? Iya. Ya. Untuk bergabung syarat pertama itu punya unit. Ya, pastinya, Om. Iya. Jadi punya unit Karimun. Kemudian dia akan isi formulir, dan ada biaya administrasinya sebesar 180.000. Ya. Itu menyangkut biaya uniform dengan stiker yang akan Di mobilnya nanti? yang akan dipasang di mobil. Kemana dia? Untuk sementara kita baru buat flyer, tapi bagusnya dia masuk ke FB. Nanti kalau dia sudah masuk di FB-nya Karimun Club Makassar. Nama FB-nya Karimun Club Makassar? Karimun Club Makassar, iya. Karimun Club Indonesia juga boleh, nanti akan diarahkan. Oh ya. Nanti dia akan diarahkan. Jadi nanti kita akan kontak lagi setelah dia masuk di situ. Kalau dia ada di Makassar, dia bisa ke tempat kita biasa ngumpul di perempatan Mapanyuki dengan Merpati. Ya. Ada member kita yang jualan es di sana, es cincau itu. Ya. Ataukah dia ke Jalan Sunu, kebetulan juga di sana ada member kita yang jual songkolo. Kalau secretnya
Secret untuk Sebentar. sekarang masih di Jalan Veteran. Oh iya, bisa Masih ke situ Jalan juga Om. Veteran. Bisa juga ke situ. Bisa ke Veteran. Jalan veteran nomor berapa Om? Jalan veteran kan panjang nih Om. Nomor 158. Oh iya, Iya, nomor 158. itu aja syaratnya Om. Iya. Oh, iya. Itu saja. Ya. Paling gampang syaratnya. Oke, mungkin sebagai penutup, Om mungkin mau salam-salam kepada para member atau juga kepada komunitas Karimun di Indonesia. Silahkan Om, salam-salamnya. Oke. Iya. Makasih Sakinah sudah diajak ke Tribun. Tribun ini keluarga kami dari awal. Kita beda setahun. Tribun lebih tua setahun. Iya. Dan alhamdulillah semenjak terbentuk dari cerita Om Heri, Tribun ini sudah jadi media partner. Ya, di sudah jadi Karimun sahabat Club. kita sebenarnya. Iya. Teman-teman se-Indonesia, ayo dinonton, di like, Share. di share, biar semuanya bisa bahagia. Ya. Buat teman-teman sekalian, terima kasih supportnya, terima kasih sudah bersama-sama untuk bahagia bersama. Oke, itu penutup dari Om Oding tadi. Terima kasih kepada Om Oding dan tadi kepada Om Heri. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Nah, bagi Tribuners yang punya kritik dan saran atau saran untuk materi program berikutnya bisa tuliskan di kolom komentar. Oh iya, hampir lupa nih Om. Saya lupa bacakan komentar. Ada beberapa komentar di YouTube kita. Ada dari Arif Usman 575. Apa saja kegiatannya KCM? Tadi sudah dijawab. Ada dari Algias Pes, sukses terus buat KCM. Ada dari Yesi Anissa, sukses terus KCM. Terus ada dari Ovi Channel Puji, mantap Pak Ketua Om Oding. Itu tadi komentar-komentar dari di kolom YouTube Tribun Timur Om. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.